Nah, ini baru ya, baru merekam. Coba ininya apa? Tampilannya, slide-nya. Kelas apa? Yang jam 8 mau ganti kelas itu kelas apa? Kelas A mungkin. Kelas A ya? ya. Pak Yasin, iya Pak Yasin. Boleh di. Oh, boleh di. Ya. Memang nggak bisa pindah jam ya, sulit ya. Iya Pak, enggak bisa. Sampai jam berapa selesainya biasanya? Boleh di. Jam 10 Pak. 10 ya. 10:11, iya. Nah, ini eh, seingat saya sudah sampai slide ke berapa gitu. Enggak dari awal kan kemarin. Masih ingat nggak slide ke berapa? Halo, lo hilang Yunika. Kalau sulit, ini temanmu yang lain yang menampilkan. Biasanya memang begitu, satu orang yang merekam, nanti ada satu lagi yang present. Nah, saya yang menjelaskan. Kalau saya sendiri yang present, itu muka saya enggak kelihatan. Kalau sulit, apa slide-nya di-share ke temanmu saja, Yunika, yang kira-kira bisa. Ini saya coba pakai HP, jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Jelas, Bosan Pak. soalnya ya, di kamar terus bosan. Kalau pakai HP bisa jalan. Tapi noise-nya kedengeran dari luar. Rumah saya pinggir jalan. Tidak, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Kedengeran ya? Oke, sip, sip, sip. Oke, saya coba outdoor ya. Kedengeran nggak suara motor lewat? Kedengeran? Ini kedengeran, Pak. Kedengeran. Terlalu rame ya? Nah, di dalam aja lah kalau terlalu rame.
Halo Yunika, gimana Yunika? Iya, Pak. Ya, biar temanmu aja yang present kalau sulit. Kan kamu merekam. Iya. Kasih temanmu yang bisa buat biar present. Iya, saya kirim dulu ya, Pak, filenya. Ya, suaramu kecil sekali. Ya, sambil nunggu ya, tak ceritain ya. Jadi rumah saya itu di pinggir kali, ya di kampung ini. Nah, tadi malam kan hujannya agak deras tuh. Nah, itu kalinya sudah agak tinggi. Biasanya memang suka banjir kalinya ya. Ini caranya muter kamera gimana? Oh, ini ya. Nah, itu kelihatan ya. Itu kali di belakang rumah saya. Nah, itu suka banjir itu kalinya. Nah, itu agak dalam ya. Kalau lagi dalam-dalamnya itu permukaan airnya bisa sampai ke pohon itu, pohon pisang itu ya, pohon. Nah, itu sampai hampir hampir ke bibir kali di sini. Nah, ini masih aman ini, masih separuh. Kalau lagi nggak ada airnya itu dalam sekali sebetulnya kali itu. Kali itu sungai ya, barangkali kalian ada yang bukan orang Jawa. Ini dalamnya bisa sampai kalau lagi nggak ada airnya 5 meteran kali ke bawah. Ya, nggak apa-apa ya, sedikit intermezzo ya. Gimana? Siapa yang present? Kok belum nongol ini slide-nya ya? Iya Pak, sebentar Pak. Capek juga tapi ya kalau bawa HP harus dipegang terus. Oh ya, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Kelas apa itu ya? Kelasnya Hilma itu kelas apa? Kelas A, Pak. Ya, kan kalian belum tak kasih tugas kan ya? Iya, belum. Oke, saya ini tolong dicatat ya, tolong dicatat ya. Nanti sebetulnya kita lewati juga slide ini, cuman biar apa? Biar kalian punya pengayaan materi, ini tak tugaskan sama kalian ya.
Ya, sudah siap mencatat ya? Siapa namanya? Hilma? Oke, yang pertama adalah Helenisme, ya. Habis itu Semitisme. Habis itu pemikiran filosofi Al-Kindi. Lalu pemikiran filosofi Ibnu Rushd. Terus pemikiran filosofi Ibnu Sina. Kemudian rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme. Terus liberalisme, sosialisme, materialisme, geosentrisme, dan heliosentrisme itu jadi satu ya. Heliosentrisme dan heliosentrisme. Sudah berapa? 14, Pak. 14. Kelasmu berapa orang? 35. 35. Kalau dua orang, berapa ya? Berarti butuhnya ya. 35. 32 materi ya. Salah. 15, 16, 17, 17 ya. 17 materi. Itu sudah 14 ya. Ya, 14 ya. Tambah. Fenomenologi. Eksistensialisme. Pragmatisme. Neomarxisme. Teori kritis. Tulisan dulu aja. Nanti kita hilang-hilangkan kalau kebanyakan. Determinisme. Sudah berapa? 20, Pak. 20. Oh, kebanyakan ya. Bisa memperlihatkan catatanmu enggak? Nanti biar ada yang bisa tak coret-coret. Dikirim di mana, Pak? Di susah ya ditunjukkan di sini. Iya, Enggak bisa ya? nggak bisa, Pak. Disebutkan, tolong disebutkan. Apa aja tadi ya? Milenisme, semitisme, pemikiran filosofi Ibnu Sina, pemikiran filosofi Ibnu Rushd, pemikiran filosofi Al-Kindi,
rasionalisme, empirisme, kritisme, Sebentar, sebentar. Rasionalismenya coret. ya. Terus apalagi tadi kritisisme ada ya? Iya, Coret. Terus positivisme, liberalisme, sosialisme, materialisme, bentar. Liberalisme coret. Sudah berapa? Setelah dikurangi sing tak yang dicoret-coret sudah berapa? Tadi siapa yang present ya? Dibuka aja slide-nya. 17, Pak. Sudah 17 ya? Pas ya? Ya, Nah, itu kalau kamu bagi sama penduduk di kelasmu, kan ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, paling 3 orang satu kelompok. Ya, jadi itu materi-materinya dibagi. Kalian bikin slide yang bagus. Jangan pendek-pendek ya. Ya, 15 lah minimal ya. Deadline-nya 2 minggu cukup ya, 2 minggu ya. Oke, sudah ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan bertanya. Yuk kita mulai kelasnya. Siapa yang present? Tolong dibuka slide-nya. Halo, siapa tadi yang present? Ya Pak, sebentar. Surya, oh ya, tenang saja, belum mulai. Sudah Pak. Halo, Ya, siapa ini yang present? Yunika Pak. Halo, siapa ya? Yunika Pak. Ya, silakan. Yang penting kelihatan slide-nya. Yang dari Tidore sudah online, dari Tidore.
Oh, belum online ya? Dari tidur. Oke, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama bagi yang baru gabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencakup pertanyaan mengenai makna, kebenaran, hubungan logis antara ide-ide dasar yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan empiris. Nah, Bapak kan kita sedang belajar ilmu pengetahuan. Nah iya, tetapi sebelum ke situ kita ini mencoba kenalan sama filsafatnya itu sendiri, ya, sama filsafatnya itu sendiri. Nah, kemarin sudah saya sampaikan belum tentang 3 hal yang minimal kalian harus ingat di luar kepala kalau belajar filsafat ilmu. Sudah belum? Sudah, Pak. Apa? Ayo coba. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Aksiologi. Oke, sip. Ya. Jadi itu ya, terus diingat ya. Jadi pokoknya satu semester kalian kuliah filsafat ilmu, kalau kalian menguasai 3 hal itu, insya Allah aman, gitu ya. Tapi kalau belum, ya harus dipelajari ya. Ontologi, epistemologi, aksiologi, ilmu. Nah, gitu ya. Nah, ini kemarin saya sampaikan di kelasnya kakak-kakakmu ya, angkatan 2018 kalau nggak salah ya. Mungkin kadang-kadang kalian pernah bertanya-tanya gitu ya. Ngapain sih kita kuliah? Gitu ya. Toh kalau kita punya banyak buku, wis kita baca aja ya. Wis baca aja lah bukunya yang kita punya itu sak lemari penuh itu kan nanti lama-lama juga pinter kan begitu. Nah, hati-hati, masalahnya di situ. Masalahnya adalah kenapa kita harus kuliah? Nah, sebetulnya kita kuliah itu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Nah, begitu ya. Kenapa sih kita masih butuh guru padahal bisa aja kita, oh saya nggak butuh Pak Farul lah, ngapain? Saya loh sudah punya buku filsafat ilmu. Ini pokoknya tak apalin semua bukunya dari pembukaan sampai daftar pustaka nanti pinter-pinter sendiri. Nah, gitu ya. Nah, hati-hati itu sebuah pemikiran yang salah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kuliah itu adalah sebuah pencarian jati diri sekaligus pencarian pengakuan dari masyarakat, gitu ya. Sak pinter-pinternya kamu, sak pinter-pinternya, sak apal-apalnya kamu dengan buku filsafat ilmu misalkan, gitu ya. Nanti orang tetap bertanya, Mas, kamu kok pinter tentang filsafat? Kuliahnya di mana? Belajar sendiri. Kamu kok pinter pelajaran ini ya, ekonomi Islam, kuliahnya di mana? Oh, saya belajar sendiri. Nah, itu beda. Pengakuan dari masyarakat beda. Ya, sama misalkan, Mbak, sampean kok pinter sih tentang filsafat ilmu, belajarnya di mana? Oh, saya kuliah di UNESA, jurusan ilmu ekonomi. Di sana diajarkan filsafat ilmu. Oh, itu orang sudah, oh ya, gitu ya. Jadi kenapa kita tetap butuh guru?
Karena selengkap-lengkapnya buku yang kamu baca, banyak-banyaknya bahan yang kamu miliki, itu ada poin-poin tertentu yang merupakan titik-titik penting di mana pembelajaran materi itu harus diingat. Misalkan yang seperti saya bilang tadi, kalau kalian nggak ketemu saya, nggak saya ceritain bahwa intinya filsafat ilmu itu tiga hal itu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Terus kamu membaca buku filsafat, blok gitu ya, 2 buku atau 3 buku sekaligus, mau apalin semua, belum tentu kalian tahu bahwa intinya itu cuma 3 hal itu, gitu ya. Nanti bisa-bisa bahkan kalian tersesat gitu ya, ikut aliran filsafat sama seperti yang kita bahas minggu kemarin kan begitu ya. Oh, hati-hati, ini bisa murtad malahan. Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya belajar agama pun kan kita butuh guru ya, butuh ustadz, butuh kiai. Nggak bisa belajar ya seenaknya sendiri, semua kitab dibaca. Yang penting kan apal, nanti juga tahu sendiri ya nggak bisa. Ya, tetap harus ada gurunya. Nah, begitu ya. Hilang lagi nih slide-nya ya. Hilang lagi. Maaf Pak, tadi saya keluar sendiri. Iya, iya. Coba apa temanmu gitu loh ya. Eh, ini suaranya Junika ya. Iya, Iya, iya. siapa yang bisa ya? Ayo bantu dong temannya ini. Dibantu temannya ya. Jadi walaupun satu orang sebagai PJ, bukan berarti teman lainnya nggak bantu ya. Lagi pula nanti PJ itu gantian, nggak terus tahun depan Junika lagi, tahun depan enggak ya, gantian kalian. Kalau nggak saling bantu ya repot. Silakan yang bisa bantu Junika menampilkan yang apa namanya yang internetnya lancar, nggak putus-putus, bisa membantu Junika ya. Wah, waktu kita molor banyak ini ya. Jadi nggak apa-apa ya, sambil menunggu itu sambil tak ceritakan. Oh ya, jadi kan itu tadi ya, eh filsafat dan empirisme. Apa itu empirisme? Nah, empirisme itu kan ini ya, sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kan begitu ya. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris, secara real gitu ya. Nah, minggu kemarin sudah pernah tak bahas belum ya apa eh, batas-batas ilmu? Batas-batas ilmu sudah saya bahas belum minggu kemarin? Hanya disebutkan saja Pak, belum pembahasannya kayaknya. Apa? Yang sudah tak sebutkan apa? Ya itu tadi batas-batas ilmu. Cuma pembahasan lebih detailnya itu belum. Belum. Batas-batas ilmu itu apa belum? Kira-kira apa ya? Batasnya ilmu itu apa ya? Nah, batasnya ilmu pengetahuan apa kira-kira? Nah, ayo silakan. Ada yang berpendapat atau mencoba menjawab batasnya ilmu pengetahuan apa? Ayo silakan. Nah, sekali lagi kan saya harus ingatkan bahwa
ada nilai partisipasi kalau kalian kuliah itu ya. Jadi enggak terus, oh yang penting kan saya mendengarkan dari awal sampai akhir. Enggak, ada nilai partisipasi. Nah, partisipasi di kelas itu gimana caranya? Ya minimal bertanya atau berpendapat atau ngomong apalah terserah gitu ya. Atau jadi PJ, nah itu pasti nilainya lebih di antara yang lain. Ayo, apa batas-batas ilmu apa? Barangkali ada yang punya ide, menyampaikan pendapat, atau bahkan mungkin kalian sudah ada yang pernah belajar filsafat ilmu sebelumnya. Apa batas-batas ilmu? Tidak ada. Ayo ngomong oh ya. Nilai partisipasi. Ya, ayo silakan ngomong sesuatu. Jangan-jangan pada tidur semua. Halo, 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 halo. Saya masih bisa didengarkan? Masih, Pak. Masih, Pak. Ayo, ayo. Apa batas ilmu menurut kalian? Nah, menurut kalian apa sih batasnya? Nah, ayo ngomong rek. Waduh, ya apa ini mahasiswa kok meneng-menengan. Ayo, ayo ngomong sesuatu. Ya, silakan. Ayo, terus nggak jadi kuliah lah kalau nggak ada yang ngomong. Saya Pak, mungkin Nah, ya, eh, kalau yang saya tahu kan kita kan dituntut untuk menuntut ilmu itu dari lahir sampai mati gitu. Jadi iya, batasan itu nanti ilalah. batasnya ya sampai kita sudah meninggal gitu. Mungkin. Oke, sip, 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 sip. Bagus itu ya pendapatnya ya. Oke. Terus yang lain, ayo. Itu kalau di pondok dulu namanya pelajaran mahfuzot ya. Mahfuzot itu kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya kan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, jadi bahkan sejak kita masih dalam buayan itu berarti masih digendong orang tua ya, itu sudah disuruh cari ilmu. Gimana caranya? Mencari ilmu menangis misalkan ya. Gimana caranya mendapatkan perhatian orang tua? Ya, nangis ya. Terus langsung dapat ilmu yang pertama ya. Ada lagi? Ayo. Eh, Alivia, kalau sudah bisa dibuka langsung ke ya slide. Oh ya, sip. Slide yang itu. Itu bisa di ini enggak ya? Di apa namanya? Yang besar sak layar itu apa ya? Full screen, Pak. Ya, ya di itu kan. Nah, ya. Bukan Dipencet itunya F5, di Pak. bukan Dipencet itunya yang di F5, Pak. zoom ya. Apa ada tombolnya kecil di bawah bentuknya kayak gelas itu loh ya. Dipencet F5. Nah, itu diajari teman gitu ya. Ya wis segitu juga nggak apa-apa. Eh, ada lagi yang mau berpendapat? Masa cuma Sebastian? Ya, Sebastian, kamu panggilannya apa ya? Bastian aja Pak panggilannya. Bastian. Iya. Oh iya kayak artis itu ya. Bastian. Oh, kalian tahu Wiro Sableng nggak? Bastian Tito itu penulisnya namanya Bastian. Ah, sip, sip, sip. Sudah besar Alivia. Mana tadi? Oh, belum sampai sini.
Sebelumnya ini. Sebelumnya ini Olivia. Loh, selesai dulu. Sebelumnya. Ya, jadi sambil tak jelaskan ya. Ya, menurut filsafat ilmu, batasnya ilmu itu sendiri adalah panca indera. Nah, apa itu panca indera? Ya, hitungin sendiri ya. Ada indera penglihatan, penciuman, apa? Tes itu apa ya? Tes indera pengecapan, indera pendengaran, indera peraba, ya kan? Kulit. Ya. Sebagian orang menganggap ada satu indera lagi namanya indera keenam, yaitu the sixth sense. Nah, itu panca indera itu adalah batas ilmu. Artinya apa? Artinya ketika nanti kalian mempelajari sesuatu yang tidak bisa dikenali oleh panca indera, berarti itu sudah bukan masuk ranah ilmu. Nah, begitu ya, bukan masuk ranah ilmu. Misalkan apa namanya? Ini Pak, saya sedang mempelajari sebuah ilmu, Pak. Ilmu apa itu ya? Menangkap tuyul di dalam botol, Pak. Nah, itu nggak bisa kita pakai panca indera kita untuk mengetahui hal itu, gitu ya. Jadi nggak ada di universitas itu jurusan yang namanya jurusan ilmu pelet dan ilmu santet, nggak ada ya, nggak ada. Nah, karena kita tidak membahas hal-hal yang di luar panca indera. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kita lanjutkan slide-nya ya. Ide dasar mencakup berbagai keyakinan dan ya. Mencakup berbagai keyakinan dan hasil yang teori yang kita pegang dengan sadar, berbagai konsekuensi dan asumsi keyakinan yang dipercaya begitu saja serta berbagai konsep yang berdiri sendiri, sifatnya umum dan pervasif atau luas. Nah, jadi asumsi itu apa ya? Ada yang tahu asumsi itu apa? Seperti spekulasi atau pendapat. Yang lain, yang lain? Mungkin opini seseorang gitu, Pak, atau anggapan. Pemikiran seseorang. Oke. Yang lain, yang lain? Perspektif, Pak. Perspektif. Nanti tolong PJ masing-masing kelas ya, diingat ya anggota-anggotamu yang aktif bertanya siapa saja atau berpendapat. Iya, Pak. Asumsi, bahasa Inggrisnya assumption. Asumsi itu adalah, nah jadi ketika kalian nanti memasuki dunia kampus itu kalian akan ketemu banyak kata-kata yang sulit dipahami dan tapi keren gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kalian jadi mahasiswa nanti kalian ngomong gitu sama orang. Jadi menurut asumsi saya, wes nanti yang enggak kuliah oh asumsi itu ya, nah, gitu ya. Nah, secara sederhana asumsi itu adalah anggapan dasar, begitu ya, anggapan dasar. Misalkan begini ya. Nanti kalian akan mempelajari, kalian sudah belajar ini belum ya, pengantar teori ekonomi ya. Nah, nanti kalau kalian sudah belajar itu ada sebuah teori. Ada sebuah teori yang namanya teori supply demand. Kalau kalian dari IPS mungkin sudah belajar di SMA ya. Teori supply demand atau teori apa namanya? Permintaan dan penawaran.
Nah, si teori supply demand ini menjelaskan bahwa apa namanya, supply demand itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, ininya apa, garisnya itu ya. Jadi sederhananya begini, kalau lagi musim hujan maka permintaan terhadap payung akan meningkat, nah, gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, kemudian seluruh teori itu ada asumsi dasarnya, gitu ya. Nah, jadi teori supply demand itu berlaku dengan asumsi apa, ceteris paribus. Nah, nanti carian ya, ini bahasa sulit yang kedua, ceteris paribus. Artinya keadaan yang lain berjalan normal. Asumsinya teori supply demand ini berlaku ketika ceteris paribus, keadaan yang lain berjalan normal. Artinya di dalam keadaan normal, musim hujan, orang itu butuh payung. Sekali lagi asumsinya dalam keadaan normal. Nah, artinya apa? Artinya dalam keadaan tidak normal, kadang teori itu nggak berlaku. Misalkan begitu ya, kalian tinggalnya di apartemen. Di mana-mana, kemana-mana apa yang kalian butuhkan ada di apartemen tersebut. Nah, kalau sudah begitu kalian nggak butuh payung. Nah, misalkan kalian tinggal di apartemen dekat Tunjungan Plaza, gitu ya. Saya mau rekreasi gampang, tinggal ke Time Zone misalkan. Mau beli pulsa gampang, di situ ada apa, toko HP dan merchandise dan sebagainya. Mau beli makan ada food court. Nah, kalau sudah begitu kalian kemana-mana nggak butuh payung. Nah, kalau sudah begitu, kalian tidak bisa menyalahkan teori. Teorinya supply demand nggak berlaku. Katanya musim hujan butuh payung. Saya loh nggak butuh payung. Nah, kan? Nah, akhirnya teorinya kamu salahkan. Nah, sebetulnya bukan teorinya yang salah, tapi kamu yang merupakan asumsinya. Asumsi dari teori tersebut adalah ketika keadaan normal. Dalam keadaan normal, orang itu kalau musim hujan butuh payung. Nah, sudah titik. Kalau keadaan nggak normal ya jangan tanya. Nah, bisa berlaku sebaliknya atau yang lain bisa terjadi. Nah itu ya, itu asumsi. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini satu slide aja enggak kelar-kelar, tapi memang ini perlu saya lanjutkan. Apa namanya? Teori. Teori. Apa hubungannya kuliah dengan teori? Jadi tugasmu sebagai seorang mahasiswa itu adalah mencari teori sebanyak-banyaknya, ya, mencari teori sebanyak-banyaknya, kemudian berusaha membuktikannya dengan cara membuat skripsi. Gitu ya. Dengan cara membuat skripsi, kalian berkesempatan untuk membuktikan sebuah teori. Wes itu saja sebetulnya tugasnya seorang sarjana, ya, membuktikan teori. Nah, kalau kalian tidak puas, misalkan, wah saya nggak suka nih teori ini, kayaknya teori ini salah. Nah, habis itu skripsimu membuktikan bahwa teori ini salah. Nah, nggak bisa ya. Jadi pengetahuanmu sebagai seorang sarjana belum cukup untuk sampai ke level menyalahkan teori. Ketika skripsimu itu nggak sesuai dengan teori, skripsimu yang salah, bukan teorinya yang salah, ya. Nanti kalau kalian nggak puas, pokoknya saya nggak suka sama teori ini ya, saya ingin menyalahkan teori ini, kuliah lagi S2.
Nah, di master degree S2 kalian bisa menyalahkan teori itu bisa. Nah, kalian nggak puas lagi, oh sini teori jelek semua ini, saya mau bikin teori baru. Nah, pokoknya teori saya sendiri. Bisa, silakan. Tapi kuliah S3 dulu. Kalau di barat namanya Doctor of Philosophy, gelarnya PhD. Nah, kenapa? Karena belajarnya sudah filsafat banget ke intinya, gitu ya, ke dasarnya. Kenapa harus sampai dasarnya? Agar bisa membuat teori sendiri. Nah, begitu ya. Nah, secara umum ilmu pengetahuan itu sendiri, kan sudah pernah saya sampaikan ya tentang perbedaan ilmu dan pengetahuan, sudah ya? Sudah apa belum? Halo? Perbedaan ilmu dan belum? Seingat saya belum, Pak. Belum. Oke, ya. Jadi salah satu yang sudah kita bahas tadi kan apa? Ilmu itu empiris, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan kalau pengetahuan belum tentu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi misalkan yang seperti saya contohkan tadi ya, ketika orang ngomong apa? Jadi begini, kita kan mengacunya pada sebetulnya kita mengacunya pada ilmu barat saat ini ya. Nah, dalam bahasa Inggris ilmu pengetahuan itu disebut science. Dalam kemudian pengetahuan disebut knowledge. Nah, apa yang kita diskusikan tadi, yang saya sampaikan tadi, apa ilmu pelet dan ilmu gendam itu tadi, ya itu sebetulnya kalau dalam filsafat ilmu tidak bisa disebut sebagai ilmu. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat ilmu. Apa syarat-syarat ilmu? Nah, nanti kita diskusikan lebih panjang dan lebar, tapi salah satunya adalah empiris itu tadi ya, bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa disens dengan panca indera. Nah, si gaib itu tadi belum bisa memenuhi syarat salah satu ilmu, yaitu empiris. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai ilmu. Nah, berarti apa? Pengetahuan, gitu ya, pengetahuan saja. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau seni itu pengetahuan apa ilmu? Ilmu, Pak. Ilmu, Pak. Ilmu, Pak. Menurut saya sih Ilmu, Pak. Pak. Ilmu, Pak. Ilmu. Ya, sepakat semua kayaknya kalau seni itu ilmu ya. Padahal bukan ya. Ada salah satu sifat ilmu yang seni nggak bisa miliki, yaitu objektivitas. Ya, objektivitas. Ilmu itu harus objektif, tidak boleh subjektif. Nah, sedangkan seni itu subjektif sekali, sangat-sangat subjektif. Artinya seni itu setiap orang berbeda, begitu ya. Apa yang saya bilang indah, orang lain belum tentu sepakat. Misalkan kalian pernah lihat ada sebuah lukisan abstrak, gitu ya. Oh, orang lain nawarnya, oh ini harganya 100 juta ini ya. Kalian melihat, oh ini gambar gitu ya. Saya aja nggak paham bikin maksudnya apa. Ini kok harganya 100 juta. Nah itu seni. Subjektif sekali. Beberapa dari kalian mungkin sangat menyukai KKJ misalkan. Nah, yang lainnya enggak. Paling suka KKJ gitu ya. Nah, satu lagi, oh saya sukanya Atta Halilintar. Nah, yang lain, oh enggak, saya enggak suka. Saya sukanya Via Valen.
satunya lagi bilang, apa dia paling itu ya, enggak suka saya sukanya BTS. Wah, ya. Subjektif, sangat subjektif sekali seni itu ya. Terus nanti mungkin kalian ada yang bertanya, loh Pak, kalau seni itu bukan ilmu, kenapa Pak ada fakultas bahasa dan seni? Nah, kan begitu ya. Jadi gimana? Nah, jadi di Fakultas Bahasa dan Seni itu eh, membahas bagaimana cara menghasilkan seni. Nah, gitu ya. Gimana caranya menghasilkan seni. Tetapi seni itu sendiri itu bukan ilmu. Nah, kalian bisa mempelajari gimana caranya menggambar yang bagus. Bisa gitu ya, ada teorinya. Ada teori gimana caranya menyanyi yang bagus. Wah, anak FBS jagonya ini ya. Nah, tetapi seni itu sendiri itu sangat subjektif gitu ya. Yang satu orang bilang, oh bagus ini, yang lainnya belum tentu. Kalian bisa mengatakan, oh lukisan saya ini loh keren sekali ini ya, abstrak ini. Kalau kalian tidak paham ya berarti nggak paham. Nah, gitu ya. Nah itu tapi subjektif sekali lagi ya. Nah, sedangkan salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah objektif. Nah, oke ya, kita lanjutkan dulu ya. Makna suatu kegiatan memberikan arti pada sesuatu. Oke, next. Kayaknya kita harus agak ngebut ini menghabiskan slide ini ya. Oh, masih ada 3 slide lagi padahal ya. Kebenaran ya. Ini anak saya lagi suka nonton apa namanya? Itu loh, apa namanya? Boboiboy itu loh ya. Nah, ada salah satu tokohnya itu namanya Papa Zola. Itu Papa Zola itu setiap kali ngomong dia ngomongnya kebenaran, tak pernah ingkar janji. Nah, gitu ya. Kebenaran, ada 3 macam teori kebenaran. Teori korespondensi, kebenaran yang dilihat dari kenyataan yang ada. Nah, koresponden, corresponding gitu ya. Teori koherensi, kebenaran adalah jika pernyataan atau kepercayaan berhubungan atau koheren dengan pernyataan atau kepercayaan yang lain. Pragmatis, kebenaran adalah pemecahan yang memuaskan atau praktis atas situasi yang problematis. Nah, ini teori-teori kebenaran. Misalkan apa? Orang kalau jatuh dari tebing itu pasti sakit. Nah, ini koheren dengan kepercayaan yang lain. Misalkan, oh ya, saya juga sudah membuktikan kalau jatuh sakit. Yang lainnya juga ngomong, oh ya, saya jatuh juga sakit. Oh, berarti ini kebenaran. Nah, kebenaran. Ada juga yang mendasarkan kebenaran pada sesuatu yang memuaskan atas situasi problematis. Oh, saya lagi pusing ini ya. Saya lagi pusing. Ini saya tak tanya sama kiai deh. Nah, tanya sama kiai. Misalkan kalau kita Islam ya. Terus kiainya mengajarkan 1 dan 2 hal. Ternyata setelah belajar sama kiai tersebut, pusing saya hilang, masalah saya selesai. Berarti apa yang disampaikan Abah Kiai itu adalah sebuah kebenaran. Nah, itu pakai teori pragmatis. Nah, gitu ya. Hubungan logis, ada 3 jenis hubungan logis. 2 keyakinan yang tidak selaras, tidak bisa sama-sama benar. Sebuah keyakinan yang mendalilkan keyakinan yang lain sehingga keyakinan pertama harus benar agar keyakinan yang kedua benar. Terus, sebuah keyakinan memiliki suatu konsekuensi logis sehingga keyakinan itu
menghasilkan konsekuensi benar atau salah. Nanti di salah satu pertemuan kalian akan belajar ini apa namanya ilmu logika ya. Nah, itu masuk salah satu cabang filsafat. Nah, ilmu logika. Mungkin dulu ketika SMA kalian pernah belajar silogisme gitu ya, ada premis mayor, ada premis minor. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti pokoknya semua hal yang kita pelajari di filsafat ilmu ini nanti intinya itu menjelaskan kepada kalian ilmu itu apa dan itu yang akan kita kejar selama kurang lebih 4 tahun. Jadi jangan salah arah. Nanti kalian ingin belajar ilmu, nggak taunya dapatnya cuma pengetahuan. Nah, jangan salah. Kalau ingin dapat ilmu ya harus itu tadi memenuhi syarat-syarat itu tadi ya. Logis, sistematis, objektif, empiris. Nah, begitu. Ketika apa yang kalian cari tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu, berarti ya bukan ilmu. Jangan-jangan yang kalian temukan baru pengetahuan. Nah, itulah kenapa sebagai seorang sarjana kalian harus membuat skripsi. Kenapa? Karena kalian harus bisa membuktikan sebuah teori secara empiris. Nah, kalau kalian belum bisa, berarti kalian belum bisa dianggap sebagai saintis atau ilmuwan. Nah, ya. Jadi selama 4 tahun kita kuliah nanti, itu sebetulnya tujuannya adalah membentuk kalian menjadi seorang manusia ilmiah. Gitu ya. Manusia ilmiah itu apa? Manusia ilmiah itu apa? Manusia ilmiah itu adalah manusia yang menjelaskan berpendapat itu berdasarkan bukti-bukti dan data-data. Nah, oke, jadi misalkan ada kalian datang di sebuah warung, terus ada perdebatan, misalkan, bumi itu loh, asalnya itu dari air. Nah, asalnya dari air itu, terus airnya itu lama-lama jadi keras karena membeku. Nah, begitu jadi keras menjadi besar, lama-lama jadi bumi. Nah, yang satu lagi ngomong, oh enggak, bumi itu asalnya dari udara, dari debu gitu ya. Udara, debu tercampur, nanti lama-lama jadi keras, terus jadilah bumi. Nah, dua orang ini saling berpendapat, debat kusir, nggak ada selesainya. Karena dua-duanya berdasarkan pada opini. Nah, kalian sebagai manusia ilmiah harus menengahi, gitu ya. Terus kalian tiba-tiba datang, terus ngomong, jadi begini bapak-bapak, menurut teori ini, nah begitu ya, bumi itu asalnya adalah sebuah meteor misalkan atau sebuah zat yang awalnya dari sini menjadi begini-begini. Nah itu saya nggak tahu juga, ini soalnya butuh ilmu apa astronomi untuk menjawab itu ya. Nah misalkan begitu. Nah itu manusia ilmiah begitu. Kalau kalian sudah ngomong begitu, ini adalah menurut teori ini tahun segini. Wes orang nggak bisa bantah lagi. Ya, jadi nanti ketika kalian membuat skripsi itu ada bab 2 namanya tinjauan pustaka, itu isinya teori tok. Nah itu nanti yang akan coba kalian pahami dan selami. Jadi suatu saat nanti kalian akan menjadi manusia ilmiah yang ngomongnya nggak cuma berdasarkan opini, tapi ngomongnya pakai data, pakai logika, pakai empirisme. Nah, itu ya tujuannya kalian kuliah. Next. Objek materia, ada objek forma. Objek materia adalah bahan penyelidikan suatu ilmu. Objek forma
sudut tertentu yang menentukan ciri suatu ilmu. Objek materia filsafat adalah ini, jadi objek ininya ya, objek yang akan diteliti. Materia filsafat adalah ada dan yang mungkin ada. Sedangkan objek forma filsafat adalah mencari keterangan yang sedalam-dalam. Ini asal kalian paham saja ya, maksud saya tidak perlu dipahami secara mendetail. Next, sebentar ya, ini baterai saya mau habis. Saya ambil charger dulu. Persiapan untuk berfilsafat. Apa itu yang pertama ya? Harus mempunyai 4 sifat batin. Nah, ini saya browsing ya, saya cari-cari, saya baca-baca. Ya, saya cari-cari itu tidak ketemu ya, 4 sifat batin ini. Justru yang ketemu adalah ini apa namanya? Ajaran-ajaran filsafat. Bentar ya, ini anak saya bangun tidur. Yang ketemu ajaran-ajaran filsafat ini filsafatnya saudara-saudara kita yang Kristen, gitu ya, Kristen. Jadi saudara-saudara kita yang itu banyak sekali berfilsafat tentang keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan mereka, begitu ya maksudnya ya. Jadi suatu saat nanti kalau kalian jalan-jalan ke Sarangan atau jalan-jalan ke Wonogiri, Salatiga, itu banyak sekali sekolah filsafat, gitu ya. Nah, nanti kalau kalian nemu ada sekolah tinggi filsafat, itu ya, itu kalian kalau orang Islam ya jangan masuk ke situ, soalnya itu adalah sekolahnya calon pastor ya. Sekolah tinggi filsafat itu ya. Nah, gitu ya. Oke. Keberanian untuk menguji secara kritis terhadap keyakinan kita, kesediaan untuk mengajukan hipotesis. Nah, begitu ya. Hipotesis itu apa? Nah, dapat lagi kan kalian satu kata ilmiah lagi. Hipotesis itu apa ya? Nah, nanti akan ada deskripsimu ya, si hipotesis ini. Jadi, hipotesis adalah dugaan awal. Nah, misalkan kalian meneliti tentang pengaruh banyaknya uang jajan terhadap prestasi mahasiswa. Nah, hipotesis awal, ada pengaruhnya. Semakin banyak uang jajannya, semakin kecil prestasinya, misalkan. Itu hipotesis, ya, dugaan awal. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kalian harus mengadakan riset atau penelitian. Nah, itulah tugasnya seorang sarjana. Jadi kalian nggak bisa ngomong berdasarkan opini. Menurut saya, ya ada pengaruhnya. Karena nanti uang jajannya banyak, dia jadi males. Bukannya kuliah, malah jalan-jalan ke mall. Apalagi Unesa ke Tintang, wes tambah. Jalan-jalan ke Royal setiap hari ya. Nah, gitu misalkan ya. Nah, cuman nggak valid, tidak sah kalau kalian ngomong berdasarkan opini. Nah, seorang sarjana, seorang saintis, seorang ilmuwan ngomongnya harus berdasarkan fakta dan data. Itulah kenapa harus kalian riset dulu. Bikin riset.
Nah, hasil risetnya itulah yang menjadi skripsi. Nah, ketika kalian ngomong, menurut penelitian saya, dengan menyebar kuesioner sebanyak 100 mahasiswa yang diteliti, ternyata hasilnya ya memang betul ada pengaruhnya. Nah, kalau sudah kalian ngomong menurut penelitian, wes nggak ada yang berani bantah. Ya, karena itu bukan opini. Nah, kecuali mungkin nanti di Dewan Penguji ada Dewan Penguji, nanti ketika kalian ujian sidang skripsi itu kan satu orang diuji oleh minimal 3 orang dosen penguji. Kenapa sih Pak harus di sidang? Gitu. Yang penting kan cepat lulus Pak. Nah, itu adalah untuk membuktikan objektivitasmu sebagai seorang ilmuwan. Kalau kalian membuat skripsi terus kalian ngomong-ngomong sendiri, penelitian ilmiah saya ini sangat bagus dan penting gitu ya, itu namanya subjektif. Nah, untuk bisa menjadi objektif bagaimana? Ya harus diuji dengan Dewan Penguji. Nah, jadi nanti setelah diuji, kamu kok penelitinya begini? Kenapa respondenmu kok hanya 100 orang? Kan yang datang ke mall banyak. Misalkan, itu nanti ditanya. Ketika kalian bisa memberikan jawaban yang memuaskan, maka risetmu bisa dianggap objektif. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu namanya hipotesis. Tekad untuk mendapatkan kebenaran. Nah, penting ya. Kemampuan untuk memisahkan kepribadian seorang dalam diskusi. Nah, kan objektivitas itu tadi ya. Berfilsafat adalah keterampilan yang harus dikembangkan dengan praktek. Dengan belajar filsafat, kita juga berfilsafat. Dalam berfilsafat, orang tidak berpegang pada pendapatnya sendiri saja, ya kan betul ya. Jadi harus ada pengakuan itu sendiri, pengakuan bahwa kalian seorang sarjana. Mas, dulu lulusan mana? UNESA. Itu sudah diakui masyarakat, gitu ya. Mas, dulu lulusan mana kok pintar? Saya belajar sendiri, beda lagi nilainya ya. Nah, untuk mendapatkan pengakuan itu kalian kan harus diuji, gitu ya. Kalian harus belajar, harus menghadapi sekian banyak dosen, harus berdiskusi dengan kawan-kawanmu. Nah, itu untuk mengasah pendapatmu itu. Pendapatmu yang mungkin salah, bisa benar, diuji dengan pendapat orang lain, untuk kemudian menghasilkan pendapat yang secara umum dianggap benar. Sewaktu-waktu mengkritik klaim filsafat, usahakan mengukur seberapa kuat kritik Anda. Wah, ini berat ini ya. Ya, next. Yang kelas apa? Kelasnya siapa ini? Kelasnya Hilma ya? Sudah mau ganti ini ya, ganti room ya? Ya, Oke, silakan. Kalau mau ganti room, silakan. Sekali lagi nanti kalau kalian merasa ketinggalan pelajaran ini kan sudah direkam ya. Nanti insya Allah bisa kalian lihat lagi kalau lanjutannya ya. Ya, silakan anak kelasnya Hilma kalau ingin pindah room. Alur berfilsafat menyadari adanya masalah. Masalah ya. Jadi ketika nanti kalian bikin skripsi itu ada satu bagian di depan itu namanya rumusan masalah. Itu pasti ada. Jadi setiap riset, setiap penelitian itu pasti ada masalahnya apa. Begitu ya. Nah, jadi misalkan begini. Nanti kalian bikin skripsi yang seperti saya bilang tadi ya. Penelitian saya ini Pak, judulnya pengaruh uang jajan terhadap prestasi mahasiswa. Nah, nanti kalian ditanya sama pengujinya. Oh iya, bagus judulnya. Tapi masalahnya apa ini ya? Nah, itu kalian harus bisa jawab. Nah, makanya di bab 1 paling depan itu ya setelah judul itu ada namanya latar belakang masalah. Nah, jadi setiap penelitian kalian itu awalnya adalah masalah yang berusaha kalian pecahkan.
Nah, jadi aslinya tugasnya seorang mahasiswa itu kalau ingin lulus adalah cari-cari masalah ya. Tapi dalam arti yang bagus ya, bukan terus apa ngajak ngajak gelut orang gitu, bukan ya. Cari masalah ya tugasnya. Nah, terus masalahnya apa? Terus nanti dosennya ngomong begini, itu loh apa teman-temanmu itu walaupun apa uang jajannya sedikit, prestasinya bagus. Kan nggak ada masalah kan? Salah ini berarti skripsimu ini. Oh nggak ada masalah kok dijadikan masalah. Nah, kalian harus bisa menjawab. Misalkan, oh jadi begini Pak, berdasarkan observasi awal saya mendapatkan data bahwa 60% mahasiswa EKIS kalau kuliah itu ngantuk, Pak. Nah, setelah saya tanya secara random, Pak, terbukti bahwa uang jajan mereka kebanyakan, Pak. Nah, kalau kalian sudah punya data, pengujinya sudah, oh begitu ya, ya sudah. Nah, gitu. Jadi harus punya data awal. Nah, intinya kalian harus punya masalah untuk bisa dicari solusinya. Meragu-ragukan dan menguji secara rasional anggapan-anggapan. Nah, jadi walaupun kalian sudah punya anggapan awal, sudah punya hipotesis, ya, gitu ya, kalian sudah menyatakan bahwa ini ada pengaruhnya ini ya, uang jajan terhadap prestasi ini. Saya yakin ini ada pengaruhnya. Itu masih hipotesis. Nah, sebagai seorang ilmuwan, kalian harus punya sikap yang namanya skeptisisme. Skeptisisme itu adalah selalu ragu-ragu. Nah, skeptis itu ragu-ragu. Jadi seorang mahasiswa itu harus selalu ragu-ragu. Nah, kenapa? Karena kalau kalian terlalu yakin, ya kalian nggak jadi neliti. Saya yakin kok ini ada pengaruhnya. Yakin saya, nggak usah diteliti. Sudah yakin saya. Nah, kan begitu ya. Jadi justru karena kalian ragu-ragu, itu kalian meneliti. Jangan nggak ada pengaruhnya ya. Jangan-jangan walaupun uang jajannya banyak, teman-teman itu tetap berprestasi. Gimana ya? Saya kok jadi ragu dengan pemikiran saya sendiri. Wah, baiknya saya teliti aja lah untuk membuktikan teori saya. Nah, gitu kan? Nah, itu namanya skeptisisme, ragu-ragu. Nah, itu sebagai seorang saintis harus punya keraguan-raguan. Memeriksa penyelesaian yang terdahulu. Nah, kan. Jadi nanti skripsimu di bab 2 itu ada namanya latar belakang bukan latar belakang ya, bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, isinya apa? Isinya tinjauan pustaka itu adalah teori-teori terdahulu, begitu ya, teori-teori terdahulu. Jadi memeriksa penyelesaian yang terdahulu. Nah, kalian bandingkan teori-teori yang dulu dengan apa yang berusaha kalian teliti. Misalkan, menurut teorinya ini ada pengaruhnya, tetapi menurut teorinya ini tidak ada pengaruhnya. Menurut teorinya ini ada pengaruhnya dan besar sekali. Nah, itu dibandingkan. Nah, kalian juga bisa membandingkan dengan skripsi yang terdahulu. Misalkan, menurut penelitian Mbak ini, jurusan Prodi EKIS angkatan 2016 adalah begini-begini. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai daftar pustaka gitu ya. Jadi, nah, sebagai seorang ilmuwan, kalian harus punya banyak daftar pustaka. Seingat saya, peraturan terakhir itu, sebuah skripsi itu daftar pustakanya minimal 20. Seingat saya ya, minimal 20. Jadi sumbermu itu harus 20.
Jadi seperti halnya kuliah filsafat ilmu, nanti kalian akan nemu di RPS begitu ya, dan berbagai mata kuliah yang lain. Itu nggak mungkin banget referensinya cuma satu buku. Nah, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi harus punya banyak referensi. Nah, terus kita harus beli buku itu semua, Pak. Siapa bilang? Siapa yang nyuruh kalian beli itu semua buku ya? Nanti kalian lulus-lulus jadi toko buku bisa-bisa ya. Nah, siapa bilang harus beli semua buku? Tetapi minimal kalian pernah membaca buku-buku yang lain. Itulah gunanya perpustakaan. Nah, jeleknya mahasiswa itu ya. Nah, jeleknya mahasiswa itu biasanya baru datang ke perpus, cari referensi, cari buku, lihat skripsi terdahulu, setelah mau lulus, kalau mau nyusun skripsi. Nah, jeleknya mahasiswa di situ biasanya ya. Semester awal, semester 1, 2, 3 itu sampai tahun ketiga itu belas nggak pernah nyentuh yang namanya lantai perpustakaan, belas nggak pernah gitu ya. Begitu sudah disuruh nyusun skripsi baru tiap hari ke perpus mainnya ya. Nanti kalau kalian main ke perpus jangan heran ya, lihat kakak-kakakmu gitu ya ngerjain skripsi sak tumpuk itu di sebelah laptopnya, habis itu dia ngiler di laptopnya sendiri ketiduran habis nggarap skripsi itu ya. Nah, dari situ sering sekali gitu ya. Jadi begitu mau lulus baru sayang sama perpus. Anak-anak tahun-tahun awal itu biasanya jarang sekali main ke perpus ya. Mainnya paling ya ke kantin gitu ya, atau ke Royal Plaza, wes gitu-gitu aja ya. Nah, jarang yang ada. Ayo main yuk kemana? Perpus, weh nggak ada yang ikut temanmu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Menyarankan hipotesa yang merupakan pembuktian yang memperkuat atau membantah ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi nanti skripsimu ada hipotesis atau dugaan awal. Saya duga ada pengaruhnya ini ya antara uang jajan dan prestasi. Nah, kemudian apa selanjutnya? Melakukan verifikasi terhadap hasilnya. Nah, berarti bab berapa verifikasi itu? Verifikasi itu bab 4. Bab 4 hasil. Jadi bab 1 latar belakang masalah, bab 2 itu tinjauan pustaka ya, riset terdahulu. Bab 3 itu metodologi, metode penelitianmu seperti apa. Bab 4 itu hasil. Nah, hasil dianalisis, kemudian terakhir bab 5 namanya kesimpulan dan saran. Jadi skripsi itu isinya itu. Skripsi isinya itu pasti 5. Nah, nggak mungkin skripsi terus tiba-tiba latar belakang masalah, habis itu kesimpulan, nggak jadi skripsi namanya ya. Nah, pasti ada 5 hal itu. Ya. Oke, next. Filsafat tidak kesalahpahaman dalam filsafat. Filsafat tidak bertujuan bersaing dengan sains, walaupun ada kesamaan dan tujuan dan objek, namun pengetahuannya berbeda. Filsafat tidak bersaing dengan teologi. Teologi itu ini ya, membahas tentang ketuhanan, teologi itu ya. Kemudian tidak bersaing, tidak secara aktif menganjurkan perubahan pribadi ataupun sosial. Hanya membahas sesuatu yang tak teramati atau misterius, tidak hanya, tetapi juga data-data empiris. Ya. Jadi kalau kita belajar filsafatnya tok, gitu ya, filsafat tok, bukan filsafat ilmu, itu nanti kemungkinan kalian akan menemukan hal-hal yang tidak empiris, begitu ya. Kemungkinan kalian menemukan hal-hal yang tidak empiris. Misalkan di salah satu cabang filsafat kan ada namanya estetika, yaitu tadi
seni. Nah, ada namanya etika. Etika itu tingkah laku yang baik dan buruk, itu juga nggak masuk dalam ilmu. Kemudian ada juga namanya metafisika. Metafisika itu beyond physics, sesuatu yang lebih dari fisika, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hukum fisika, termasuk salah satunya Tuhan. Nah, kalau sudah ngomong ini, itu sudah di luar jangkauan ilmu pengetahuan atau sains, ya. Jadi nggak bisa kalian bikin skripsi pembuktian terhadap keberadaan Tuhan, nggak bisa. Itu nggak masuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Next. Perbandingan filsafat Timur dan Barat. Barat lebih menekankan empiris, kalau Timur lebih ke jiwa dan realitas. Barat lebih duniawi, kalau Timur lebih harmonisasi. Barat lebih reality dan waktu, kalau Timur lebih ke pencarian zat spiritual, ya. Barat eksploitasi alam, Timur keharmonisan. Menurut penulis ini, ya. Barat know what and know why, sedangkan Timur know how. Skip. Nanti bisa kalian pelajari sendiri, ya. Habis kayaknya, ya. Habis. Ya, kalau habis ke slide yang kedua. Sampai 8.40 kan, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Olivia, slide yang kedua, judulnya apa itu, ya? Sejarah filsafat 2 sih. Kalau kelas kalian hari ini nggak ada mata kuliah, ya? Sampai siang, ya? Oke, minggu kemarin kan sudah saya sampaikan, ya. Ini perkembangan epistemologi, walaupun judulnya perkembangan epistemologi, sebetulnya nanti isinya ini, Pak, ya, apa umum, tidak khusus epistemologi. Apa itu epistemologi, aksiologi? Ya, kan sudah saya jelaskan, ya. Secara sederhana, ontologi itu adalah hakikat. Kalau kita belajar filsafat ilmu, berarti ontologi ilmu, hakikat ilmu. Nah, yang sekarang kita pelajari. Kemudian ada epistemologi. Apa itu? Bagaimana cara mendapatkan ilmu. Aksiologi, bagaimana cara memanfaatkan ilmu. Nah, oke, next. Kok hilang, ya? Hilang, Olivia. Hilang, Pak. Hilang slide-nya, Olivia. Nah, berdasarkan pengalamannya, pengetahuan dibedakan menjadi dua macam. Pengetahuan spontan dan pengetahuan reflektif sistematis. Nah, secara perkembangan epistemologi, sejalan dengan perkembangan manusia yang beroleh pengetahuan yang reflektif dan sistematis. Awalnya Yunani kuno, 3 sebelum Masehi sampai 6 sebelum Masehi. Berarti apa? Kalau dalam bahasa Inggris disebut
BC atau before Christ atau sebelum lahirnya Yesus Kristus, sebelum Masehi kalau bahasa Indonesia ya. Masehi dari kata apa? Isa al-Masih. Nah, pemikiran tentang pengetahuan pada masa ini merupakan kritik terhadap pengetahuan pada masa itu yang disebut dengan mitologi dunia dewa-dewi. Jadi orang apa? Yunani itu kan sebelum adanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi mereka belum dapat hidayah, percayanya kepada dewa-dewi, mitologi seperti yang kalian kenal apa? Ada Hercules, ada dewa Zeus, ada dewa apa, dewa ini, dewa itu, begitu ya. Dan banyak filosof alam yang menanyakan tentang hakikat alam semesta. Seperti saya bilang tadi ya, ada yang bilang, oh alam semesta ini awalnya dari air. Oh tidak, yang sebelah itu bilang awalnya dari angin. Sebelah itu bilang, oh tidak, awalnya dari api. Nah, next. Selanjutnya, Alif ya. Ya, filosof-filosof alam seperti Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, dan lain-lain. Ini ada di slide satunya ya. Nanti mungkin kalian bisa baca lagi. Kemudian dilanjutkan sama Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, ketiganya mengembangkan pengetahuan reflektif dan sistematis sehingga disebut filsafat. Nah, sistematis ini menjadi salah satu syarat ilmu juga, gitu ya. Jadi ketika sebuah pengetahuan itu belum sistematis, itu dia belum bisa naik kelas untuk disebut sebagai ilmu. Selama pengetahuan itu belum sistematis, belum bisa disebut sebagai ilmu. Jadi ilmu itu sistematis. Belajar filsafat ilmu, awalnya dari mana? Ontologi dulu, baru epistemologi, habis itu aksiologi. Tidak kebalik-balik, jadi ada sistematikanya. Nah, kemudian zaman Romawi ditandai dengan pemikiran pengetahuannya kurang sistematis, tetapi berkembang pemikiran tentang negara, perang, hukum, politik, sastra, kebudayaan, gitu ya. Nah, karena orang Romawi kan suka berperang, gitu ya, suka ekspansi. Tokoh-tokoh masa ini, Stoa, Epicurus, Plotinus, ya. Nah, mereka kan bagus ya, ini ya peradabannya ya, meninggalkan yang sampai sekarang bisa kita nikmati itu misalkan apa itu ya yang di Roma yang bentuknya melingkar itu apa jenisnya? Teater itu loh, yang besar itu buat nonton gladiator itu namanya apa ya? Koloseum. Mungkin Pak. Di Roma ya. Oke, next. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ya, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu. Zaman abad pertengahan, abad teologi. Mulai masuknya agama Kristen ke Eropa membawa epistemologi yang khusus. Pengetahuan-pengetahuan supranatural bertemu dengan pengetahuan rasional, natural, intelektual. Nah, mana yang lebih berbobot? Kaum agamawan atau kaum intelektual? Nah, jadi di sini ada pertentangan abad teologi, ya. Tetapi secara sederhana bisa dikatakan bahwa dalam kita mempelajari filsafat ilmu ini ya, ada satu bagian yang menjelaskan bahwa orang-orang zaman dulu itu mistis sifatnya ya, sifatnya mistis.
Tetapi semakin berkembangnya zaman, orang akan semakin rasionalis. Nah, biasanya dua hal ini nggak bisa ketemu. Ya, biasanya dua hal ini nggak bisa ketemu. Artinya apa? Artinya semakin mistis dirimu, maka semakin nggak rasional. Halo, saya bisa dengarkan ya? Gambarnya kok bergeraknya pelan-pelan. Masih bisa kedengeran ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Kedengeran, Pak. Pak. Bisa kan ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, jadi semakin mistis dirimu, maka semakin nggak rasional. Semakin nggak rasional. Gitu ya. Misalkan, pohon ini ada penunggunya ini ya. Jadi walaupun di tengah jalan ini jangan ditebang. Bahaya nanti ya, bisa bikin kesurupan atau apa. Semakin mistis, semakin nggak rasional. Dan sebaliknya, semakin rasional, semakin nggak mistis. Semakin rasional, semakin nggak mistis. Kadang-kadang kalau kebablasan, bahaya juga. Jadi misalkan ilmuwan-ilmuwan barat itu yang terlalu rasionalis, pokoknya yang rasionalis itu ya harus empiris, bisa dibuktikan, bisa diolah dengan panca indera. Kalau nggak bisa, ya itu nonsens, nggak ada itu. Nah, kalau sudah terlalu ekstrim, bahkan sampai bilang, oh, jadi Tuhan itu nggak ada itu. Tuhan itu pemikiran manusia aja itu. Oh, nggak bisa dibuktikan kok keberadaan Tuhan. Nah, kan hati-hati ya. Jadi kalau orang Islam gimana? Orang Islam kan harus seimbang, ya. Rasionalis, tetapi juga percaya adanya hal-hal yang gaib. Nah, gitu. Next. Aliran skolastik pada periode ini berusaha menjalin hubungan antara ajaran agama Gereja Katolik dengan ajaran manusiawi yang intelektual, rasional. Nah, ini yang tak kasih tugas ke anak-anak kelas tadi ya. Kelasnya Hima tadi ya. Ada perpaduan antara Helenisme dan Semitisme. Tetapi Semitisme mendominasi segala aspek kehidupan manusia. Dan memang dalam sejarah begitu ya. Bukan maksud saya untuk mendiskreditkan salah satu agama tertentu ya. Tetapi memang dulu hegemoni itu apa Pak? Nanti carian sendiri ya. Jadi hegemoni kekuasaan Gereja Katolik pada saat itu memang sangat besar, gitu ya. Galileo Galilei, gimana sejarahnya? Sejarahnya kan beliau mengatakan bahwa bumi itu bundar, gitu ya, bulat. Menurut Galileo Galilei. Nah, sementara pada saat itu para agamawan, rohaniawan itu sepakat bahwa bumi itu datar. Nah, karena kekuasaan agamawan itu sangat besar, terlalu dominan, sehingga Galileo Galilei, gitu ya. Ini kalau nggak salah nama satu orang ya, jadi bukan Galileo dan Galilei enggak ya. Jadi Galileo Galilei ini nama satu orang. Nah itu akhirnya dihukum. Kalau nggak salah dihukum mati malah ya, dihukum mati. Nah sejak saat itulah terjadi namanya sekulerisme. Nah, begitu ya. Apa itu sekulerisme? Yaitu pemisahan antara agama dan kehidupan secara umum, atau dalam kasus ini pemisahan antara agama dan
ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dua hal itu ternyata nggak bisa jalan pada saat itu. Begitu ya. Nah, si sekularisme itu berkembang sampai saat ini ya. Paham sekularisme itu berkembang sampai saat ini. Negara-negara besar seperti Amerika itu sampai saat ini masih sekuler, gitu ya. Jadi dipisah antara agama dengan kehidupan. Asarnya ya kalau ngomong ekonomi ya ekonomi aja, nggak usah ngomong agama. Kalau ngomong agama ya di gereja saja atau di masjid, jangan bawa ke ekonomi. Misalkan ada lagi yang ngomong ya kalau politik saja, jangan digabung sama jangan digabung sama agama. Masa agama digabung sama politik? Nah, kan politik itu kotor. Nah, kalau sudah dipisah namanya apa? Sekuler. Bagaimana sebetulnya kalau menurut Islam? Nah, kalau Islam kan holistik. Islam itu mengatur segala hal. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Caranya menikah, caranya berpolitik, caranya berekonomi. Itu semuanya diatur kalau di dalam Islam. Sehingga aslinya sekularisme itu tidak dikenal di dalam Islam. Bahkan termasuk dalam sekularisme antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa? Karena ternyata ajaran-ajaran Islam itu bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ya, misalkan bayi itu di dalam perut ibunya 9 bulan. Habis itu ada mulai dari zigot, sperma membuahi sel telur, kemudian menjadi ini, menjadi itu besar, itu semua ada di dalam Al-Quran dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Contoh lain, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa langit itu ada 7 lapis. Kemudian akhirnya dibuktikan juga oleh ilmuwan bahwa ada stratosfer, ada ionosfer, ada mesosfer, kan begitu ya. Walaupun juga ada pendapat yang mengatakan, oh bukan, maksudnya 7 lapis itu bukan itu. Maksudnya nanti ada langit dunia, ada langit akhirat sampai ke Sidratul Muntaha, ada juga yang berpendapat itu. Tapi pada umumnya ajaran-ajaran Islam itu pasti, karena kita sebagai orang Islam ya, pasti terbukti kebenarannya nanti ya. Nah, sementara itu yang namanya ajaran agama secara umum ya, ajaran agama itu secara umum dogmatis, sifatnya dogmatis. Ini sudah pernah kita bahas ya minggu kemarin ya. Sudah kan ya? Sudah apa belum? Dogmatis. Dogmatis sudah. Halo? Halo, sudah apa belum? Kita bahas tentang dogmatis ini. Sudah. Yang umumnya sudah. Sudah. Tuh, nggak ada yang merespon. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi dogmatis itu ini apa namanya? Tidak bisa dibantah agama itu ya. Kan seperti yang sudah saya ceritakan. Perasaan ini sudah bolak-balik tak ceritakan terus ya. Nah, jadi Iya jika sudah. kalian memasuki sebuah agama, kalian nggak bisa nawar ajaran agama itu. Kalau orang Islam bilang Tuhan itu hanya satu, ya sudah, nggak bisa nawar. Jika kalian bilang saya orang Islam, tapi saya percaya Tuhan itu nggak cuma satu, ada 4 atau ada 5. Nah, yus kalian nggak Islam lagi namanya. Yaitu agama. Agama sifatnya dogmatis, sedangkan ilmu pengetahuan itu sifatnya ini apa ya? Bukan dogmatis ya, tapi justru berkembang terus. Skeptisisme.
Jadi selalu dipertanyakan kebenarannya. Teori bisa berganti dengan teori yang baru. Next. Abad pertengahan, pengetahuan supranatural bertemu dengan iman dan ilmu. Loh, ini sudah ya? Sudah ini. Sudah ini, Alivia. Nah, yang tadi. Nah, Eropa Barat dalam abad ke-8 tetapi tidak dengan dunia Arab yang beragama Islam. Filosof-filosof Islam seperti Al-Kindi, Ibn Rus, Ibn Sina, sebetulnya masih banyak lagi yang lain ya. Membawa buku-buku Yunani, kemudian Cordoba. Cordoba itu dulu pusat kebudayaan Islam ya, berkembang ilmu banyak di sana. Nanti kalian akan pelajari di pelajaran sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ya. Kemudian dipelajari kembali oleh orang-orang Eropa Barat sehingga memunculkan zaman baru. Zaman modern. Terus next. Oke, Renaissance. Kehidupan tidak lagi didominasi agama karena sudah sekuler itu tadi ya. Manusia menentukan tata kehidupan dunianya. Muncul aliran-aliran rasionalisme, empirisisme, kritisisme, idealisme, positivisme. Nah, ini yang tak jadikan tugas anak-anak kelas yang tadi ya. Nah, biar mereka belajar lebih banyak. Rasionalisme apa? Ya itu berpikir rasionalis, empiris, asal ada buktinya gitu ya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kritis yang tadi skeptisisme. Idealisme, jadi idealisme orang itu punya prinsip gitu ya. Positivisme, positif itu yang penting ini apa, ini fokus pada masalah pengetahuan. Jadi positivis itu apa ya? Saya jadi lupa ya. Oke, jadi begini, misalkan ya, ada pengetahuan normatif, ada pengetahuan positif. Ada hukum normatif, ada hukum positif atau yang berlaku sekarang. Misalkan normatifnya, kalau menurut Islam itu orang yang nyolong itu ini dipotong tangannya. Tetapi positifnya itu maksudnya yang berlaku sekarang kan enggak. Positifnya enggak. Kenapa? Karena kita tidak memakai hukum Islam. Nanti positivisme akan kita bahas sendiri. Ada slide-nya sendiri. Saya lupa ya. Kayaknya waktunya habis ya. Slide-nya sudah saya bagi ke kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Sekali lagi, kalian kan mahasiswa ya. Beda dengan anak SMA. Kalau anak SMA datang, duduk, dengar, pulang, wes selesai. Tidak ada tuntutan. Tapi kalau mahasiswa kalian sudah saya anggap bisa berpikir sendiri, bisa belajar sendiri. Dosen itu hanya mengarahkan, gitu ya. Termasuk nanti ketika kalian bikin skripsi, tidak ada itu ya orang dosen banyak ke kalian. Gimana skripsi?
sudah sampai mana? Ayo segera dikerjakan. Wis nggak ada ya. Karena itu urusannya masing-masing. Makanya jangan heran, sekali lagi saya sampaikan, anak SMA masuk bareng, keluar bareng sama-sama. Tapi kalau anak kuliahan masuk bareng, keluar belum tentu. Ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung apa? Tergantung niatmu, tergantung kekuatan tekadmu, tergantung kesungguhanmu. Skripsi itu begitu, termasuk juga dalam kuliah seperti ini. Jadi jangan kalian mengharap, oh saya sudah dapat ini kok dari Pak Fahrul. Ya enggak, kadang-kadang enggak cukup. Artinya kalian perlu belajar mandiri juga, perlu berdiskusi, perlu bertanya. Jadi jangan pasif, harus aktif. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kalian dianggap sudah besar, sudah mahasiswa, sudah memahami, sudah punya inisiatif. Jadi saya enggak akan bertanya. Misalkan kalian tak kasih tugas ini ya. Nah, itu dosen nggak bakalan bertanya, siapa yang belum mengumpulkan tugas? Ayo kumpul, kalau enggak nanti tak hukum, wes nggak ada. Kalian dianggap sudah dewasa. Yang mau ngumpulin tugas silakan, yang enggak ya nanti ada konsekuensinya sendiri kan begitu ya. Termasuk juga dalam belajar. Yang mau belajar silakan, yang enggak mau belajar ya silakan. Tapi nanti ada konsekuensinya sendiri. Kuliah juga begitu, yang mau mendengarkan silahkan, yang mau hadir juga silahkan. Mau tidur pas kuliah juga silahkan, tetapi semua ada konsekuensinya. Kalian dianggap sudah dewasa, sudah memahami konsekuensi-konsekuensi itu, dan siap untuk menanggungnya atas setiap pilihan yang kalian bikin. Gitu ya. Waktunya habis, nanti kalau ada pertanyaan, nanti kalau ini sudah tak upload, mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar, atau kalau ada grup WhatsApp, silakan ditanyakan di situ. Oke, kita tutup dengan doa akhir majelis. Biasanya kalau di kelas ekonomi Islam, selalu dengan doa akhir majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa lagi minggu depan. Terima kasih ya yang sudah merekam, sudah present juga. Semoga jadi amal jariah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.